Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 dari penarikan kesimpulan, yaitu prosedur pengujian hipotesis. Nah, prosedur pengujian hipotesis yang pertama adalah membangun hipotesis. Membangun hipotesis ini yang pertama adalah hipotesis nol. Nol itu sebagai pernyataan yang akan diuji. Umumnya ya, hipotesis nol atau H0 ini bertujuan untuk ditolak ya. Agar ditolak. Kenapa demikian? Karena diinginkan dalam suatu penelitian memberi pengaruh ataupun memiliki perbedaan. Jadi kalau memberi pengaruh atau memiliki perbedaan berarti itu H1 ya, H1 diterima. Berarti otomatis H0 ditolak ya. Kemudian hipotesis 1 atau alternatif atau H1 ini dirumuskan sebagai lawan dari H0 ya. Nah, itu ya. Kemudian itu membangun hipotesis. Yang kedua, selanjutnya kita akan menentukan level signifikan. Nah, level signifikan ini bisa diambil ya alfanya. Bisa alfa 1% atau ditulis alfa 0,01, alfa 2% atau 0,02, kemudian alfa 5% atau alfa 0,05. Nah, di dalam level signifikan ini kita tahu ada istilah dengan daerah kritis ya. Daerah kritis. Adalah besarnya toleransi. Kesalahan hasil hipotesis. Gambarkan seperti ini. Kalau 1, misalnya ini alfanya. Ini daerah kritis ya, alfanya itu ini sama saja daerah kritis. Bisa juga yang seperti ini, 2 arah ya. Nah, seperti alfa per 2, ini alfa per 2. Seperti itu ya. Misalnya ini saya tulis yang kurangnya sebelah sini. Daerah kritis yang kurang. Ini alfa juga ya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ini ditentukan, saya bikin tabel ya. Kalau kriteria pengujian, saya bikin tabel di sini. Ini kita bisa bikin kriteria. Kita bandingkan dengan nilai Z-score ya. Misalnya bentuk hipotesisnya bagi 3 ya. Kemudian ini bentuk hipotesis yang kedua. Bentuk yang ketiga. Nah, bentuk hipotesis yang pertama adalah H0-nya itu adalah rata-ratanya sama dengan rata-rata hitung. Rata-rata tabel ya. H1 itu adalah rata-ratanya lebih dari rata-rata tabel. Kriteria pengujiannya. Pengujian bisa dinyatakan yang pertama H0 diterima jika Z hitungnya kurang dari Z tabel ya. Kemudian H0 ditolak jika
Z0-nya lebih dari Z tabel. Oke ya, oke sudah. Nah, kemudian bentuk hipotesis yang kedua, H0-nya itu rata-ratanya sama dengan rata-rata hitung. Kemudian H1-nya adalah rata-rata hitungnya kurang dari rata-rata tabel ya. Nah, kriterianya yang pertama H0 diterima jika Z0-nya lebih atau sama dengan Z tabel. Kemudian yang kedua H0 ditolak jika Z0-nya kurang dari Z tabel. Oke ya. Kemudian bentuk yang hipotesis ketiga, kriteria yang ketiga adalah H0-nya itu sama adalah rata-rata sudah tahu ya dengan rata-rata hitungnya sama. Kemudian H1-nya cuma rata-ratanya tidak sama dengan rata-rata hitung. Nah, kriterianya H0 diterima. Yang pertama H0 diterima. Kalau tidak sama, jadi posisi H0 itu di antara min Z alpha plus Z alpha. Nah, di antara itu ya. Atau sama ya. Tetapi H0 ditolak. Berarti yang pertama Z0 itu kurang dari min Z alpha atau Z0 itu lebih dari Z alpha. Alpha per 2 ya. Oke, maaf ya, alpha per 2. Alpha per 2. Karena ini dua itu ya, ini alpha per 2. Alpha per 2. Dua arah atau two tail. Yang ini satu arah dengan tanda kurang. Yang ini satu arah dengan tanda lebih. Oke ya. Itu menentukan kriteria pengujian. Yang prosedur yang keempat. Prosedur yang keempat adalah menghitung nilai uji statistik. Nah, alat untuk menguji nilai statistik itu ada berbagai macam ya. Ada T-score, ada Z-score, dan sebagainya. Nah, karena kita telah mempelajari Z-score, maka kita gunakan adalah Z-score ya. Maka nilai Z0-nya ya, ZO-nya itu sama saja apa? Rata-rata sudah kita pelajari ya, rata-rata dikurang mu O dibagi dengan standar deviasi dari X ya. Tetapi kalau kita mengambil sampel, ini sama saja dengan Z0 itu adalah rata-rata dikurang dengan mu 0 dibagi standar deviasi dari X tersebut dibagi dengan akar N. N ini adalah sampelnya ya. N itu sama dengan jumlah sampel. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir, kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah ada dua. Bisa jika yang pertama, jika nilai Z0 termasuk daerah penerimaan H0, nah, maka H0 diterima berat dan H1 ditolak. Yang kedua, jika nilai Z0 di luar atau di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak, H1 diterima.
Maksudnya ya, di luar daerah penerimaan, di luar penerimaan ya, H0. Jika nilai Z 0 di luar penerimaan H0, atau dengan kata lain, di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Contoh ya, seorang guru berpendapat bahwa siswa kelas 12 yang tergabung dalam bimbingan belajar, bimbel ya, memiliki nilai rata-rata, memiliki nilai di atas rata-rata ya. Oke, ini hipotesis seorang guru ya. Kemudian diketahui nilai rata-rata UN di atas rata-rata, ini diketahui nilai UN rata-rata itu sama dengan 70. Dengan simpangan baku (7,25). Oke ya. Diambil sampel sebanyak 36 siswa yang mengikuti bimbel. Diperoleh rata-rata nilai mereka 73 dengan label signifikan di alfa 5%. Apakah hipotesis guru tersebut diterima atau ditolak? Nah, oke ya. Nah, kita perhatikan rata-rata umumnya diperoleh adalah 70. Kemudian rata-rata siswa yang diambil sampelnya adalah 73. Sedangkan jumlah siswa yang sampelnya adalah N-nya adalah 36. Alfanya itu 5%. Penetapan hipotesis. Yang pertama adalah H0-nya adalah mio adalah 70. Yang kedua H1-nya mio-nya lebih dari 70. Berarti ini uji satu arah ya. Lebih dari 70. Oke ya, uji satu arah. Kemudian ini penetapan hipotesis. Langkah kedua tadi, prosedur yang kedua adalah menentukan label signifikan. Nah, alfanya tadi adalah 5%. Posisi 5%-nya adalah di sebelah sini. 5% ya. 5% ya. Nah, kalau demikian kita masih ingat ya, karena Z-score itu posisi nolnya di sini, yang sebelah sini negatif. Berarti kita cari jarak antara ini. Inilah batas kritisnya ya, batas kritisnya. Ini kalau ini 5%, sedangkan ini 50%, berarti ini 45%. Atau 0,4500 ya, atau 0,45. Nah, kita bandingkan dengan tabel label signifikannya, maka hasil tabelnya Z-nya itu sama saja dengan, oh ya, ini ada dua, 4495 dengan 44505. Nah, saya lebih,
ngambil yang 5005 ya. Berarti kita cek 1,6, ini 45 ya di sini ya. Kita tarik ke atas, 65. Berarti ini adalah 1,65. Ini nilai Z-nya. Sudah ketemu ya Z-nya. Nanti Z ini, yang Z alpha ini ya, ini Z alpha-nya ya. Ini nanti baru kita uji dengan Z hitung kita, yang C ya. Yang selanjutnya yang C. Kriteria pengujian. Nah, di H0 diterima. Kriteria pengujian tadi H0 diterima jika apa? Jika Z0-nya kurang atau sama dengan 1,65. Kemudian H0 ditolak jika Z0-nya lebih dari 1,65. Nah, sekarang kita tinggal cari yang D. Z-nya itu kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Karena ini ada sampelnya. Z itu adalah X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi dibagi akar N. X-nya tadi 73 ya, 73. Kemudian rata-ratanya tadi 70. Dibagi standar deviasinya, oh ya ketinggalan di sini. Deltanya adalah 7,25. Ini 7,25 ya. Nah, 7,25 dibagi akar 36. Nah, ini sama saja dengan 73 min 70 per 7,25 dibagi 6 ya. Akar dari 3 dikurang 70 adalah 3 per 7,25 dibagi 6 itu 1,21 ya. Jadi 3 dibagi 1,21 itu sama saja dengan 2,48. Oke ya. 2,48. Ternyata kesimpulannya apa? Ini yang dipakai, H0 ditolak. Ya, karena ini lebih dari 1,65. Ini lebih dari 1,65. Kesimpulannya adalah H0 ditolak. Berarti H1 ini adalah diterima. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa ternyata pendapat tadi diterima. Bahwa siswa kelas 12 yang tergabung dalam bimbel memiliki nilai di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Oke ya. Jadi itu kesimpulannya. Nomor 1, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia 71 tahun. Seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia lebih dari 71 tahun dengan keyakinan 95%. Nah, ini artinya apa? Lebih berarti H0-nya itu adalah rata-ratanya itu sama dengan 71. Berarti H1-nya pasti rata-ratanya lebih dari 71. Berarti ini apa? Satu arah ya. Satu arah. Kita cek jawabannya ada enggak? Oh iya. Oh ya, C. Gampang aja ya. H0 sama dengan rata-rata 71. Artinya yang kedua lebih dari 71. Dua. Rata-rata IQ siswa yang diterima di sekolah A adalah 120. Rumusan hipotesis yang benar. Oh, kalau dia minta rata-rata, kalau lebih, oh ya, berarti gampang aja ini. Sebenarnya ini H0-nya itu adalah mu-nya itu sama saja dengan 120. H1-nya adalah mu-nya tidak sama dengan 120. Cuma ini aja ya. Diterima ya. Oke. Jawabannya kita cek di sini ada enggak? Oh enggak, sama kurang lebih. Ya, kembali C ya. Karena di sini tidak ditulis, kalau saja dia menulis minimal 120 berarti kita lebih dari 120 ya. Oke, tidak ada, cuma dia rata-rata aja sama dengan rata-rata.
Diketahui alfanya adalah 0,05 atau 5%. Daerah kritis di kedua sisi kurva normal. Oh ya, berarti di kedua sisi berarti two tail ya. Berarti kalau ini 5% dibagi 2 berarti ini 2,5%, ini 2,5% atau 0,025 ya. Nah, lalu ditanya batas kritisnya, nilai kritisnya berarti di sini. Kita ada dua nilai kritis. Ini 0, saya ambil satu dulu ya, 0. Berarti ini jaraknya, Z-nya diperoleh dari jarak di sini. Kalau 0,02 itu sama saja dengan 0,5 dikurang 0,025. Itu nilainya adalah 0,475 ya, 0,475 di sini. 0,475. Saya ambil yang positifnya dulu. 0,475 kalau kita lihat di tabel 0,475. Nah, kalau kita tarik ini 19 ke atas. Kita lihat ke atas 0,196 ya. Ini sama saja dengan Z-nya adalah 1,96. Berarti di sini 1,96 yang sebelahnya min 196. Artinya Z-nya itu adalah plus minus 1,96. Kita cek. Oh iya, jawabannya adalah E ya. Kemudian yang nomor 4. Ini alfanya adalah 0,02. H1 itu V-nya kurang dari 0,18. Ini Z-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan yang kurang berarti posisinya di sini. Berarti negatif ya. Ini Z-nya 0, berarti Z kritis yang dicari. Ini 0,02, alfanya berarti 0,02, berarti di sini posisi ini adalah 0,5 dikurang 0,02. Itu nilainya adalah 0,48 ya. 0,48. Oke ya. 0,48 kita cek di sini 0,48. Ini kurang 2 ya. 0,4798 berarti kalau kita tambah 2 berarti 0,48. Yang di sini lebih 3. Berarti kita ambil yang ini. Berarti 2,0 naik ke atas 2,05. Oke. Maka alfanya ini adalah Z-nya adalah 2,05. Negatif ya, maaf ya. Negatif karena posisi kiri. Negatif 2,05. Kita lihat kuncinya A ya. Satunya itu lebih dari 0,20. Berarti posisi alfanya adalah 0,01. Berarti posisinya seperti ini, lebih. Berarti posisinya di sebelah sini. Ini 1%-nya adalah 0,01. Kita bagi 2 di sini. Ini 0 berarti separuh, berarti 0,5 dikurang 0,01. Ini sama saja dengan 0,49 ya. 49. Oh ya ini. Lebih 1 ini. Berarti jawabannya 2,33. 2,33. Ya ini ya. 49. Ini 2,3 ke atas sana 3. 3 artinya jawabannya C ya. Nah oke ya. Demikian kita telah mempelajari prosedur pengujian hipotesis. Ini adalah materi terakhir matematik peminatan kelas 12 yaitu di semester 2.